Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa Dirosa Virtual Alkimia, pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sihah wal afiyah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, yang kita harapkan syafaat daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar pemirsa Dirosa Virtual Alkimia, pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Nashaikhud Diniyah pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah Ummul Quran. Mudah-mudahan kita tetap selalu diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan, diberi oleh Allah Ta'ala tawil umurana fi ta'atillah, diberi oleh Allah Ta'ala ketetapan iman Islam ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita cari, yang kita peroleh, menjadi ilmu yang manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Biridillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biniyatid du'a wal qabul wassalamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli bait, wa ila arwahi ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wasyuhada wasyolihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa mu'allif hadzal kitab Syekh Abdullah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa muassis An-Nahdlatul Ulama wa muassis Al-Ma'had As-Salafi Bangil, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa liman ijtama'na ha huna bisababi, wa ila arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kan min masyariqil ardi ila magharibiha bariya wa bahriya innaka ala kulli syai'in qadir, khususan ila arwahi ahli kubur kita semuanya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum waj'al kuburahum raudatan min riyadil jannah waj'alil jannata ma'wahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Ya rabbal alamin. Waqad kana lan teman-teman ono sapa as-salafus sholih ulama kuno kang soleh. Rahmatullahi utawi rahmati Gusti Allah iku alaihim. Muga-muga tetep ing atase as-salafus sholih. Fi ghayatil khaufi. Iku fi ghayatil khaufi. Ing dalam katoke wedi min khotimisu'i sangking pungkasan Allah. Ma'aswalahi a'malihim sertane baguse amal-amale as-salafus sholih. Wakillati dunubihim lan setitike dosane as-salafus sholih. Hatta qala sehingga ngendika sapa ba'duhum setengah as-salafus sholih ulama salafus sholih ngendikae lau urida upama den aturaken alaya ing atase ingsun apa al mautu mati alal islami ing atase Islam bibabil hujrati ana ing lawang kamar wasyahadatu lan mati syahadah bibabid dari ana ing lawang omah yakni ngersakaken sapa ba'duhum asyhadata ing syahadah fisabilillah ing dalem bela agamane Allah. Lakhtartu mongko nyekti milih sapa ingsun al mauta ing mati alal islami ing atas Islam ala babil hujrati ing atase lawang kamar ala syahadati ing atase mati syahid ala babid dari ing atase lawang omah liani krana setune ingsun iku la adri ora ngerti sapa ingsun ma ing barang alladzi ya ridu kang teko apa alladzi ikolbi marang ati ingsun sima ing dalem barang bainal hujrati ing dalem antarane lawang kamar ila babid dari tumeka marang lawang omah. Sebagian faqad kana salafus sholih rahmatullahi alaihim para ulama-ulama as-salafus sholih ini semuanya fi ghayatil khaufi fi khatimatis su'i selalu berdoa selalu khawatir dengan adanya meninggal dunia roh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan khotimatis su yaitu dalam keadaan diakhiri dipungkasi atau dengan meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asolahi a'malihim yang disertai dengan bagusnya, baiknya amal perbuatan yang mereka lakukan. Wakillati dunubihim dan sedikitnya dosa-dosa yang mereka lakukan.
karena sangat takutnya mereka, para ulama-ulama as-salafus sholih, para ulama-ulama dahulu, para ulama-ulama kuno, dan ada ulama kuno, ada ulama modern di masa-masa modern sekarang. Jadi ulama-ulama yang dahulu, yang terdahulu as-salafus sholih itu sangat khawatir, sangat-sangat mengkhawatirkan diri daripada beliau para ulama-ulama as-salafus sholih. Padahal beliau itu adalah orang yang selalu melakukan amal perbuatan yang baik. Beliau itu termasuk orang yang tidak mempunyai dosa. Tapi para ulama as-sholih sangat-sangat takut kalau nanti umur atau Allah mengambil roh daripada beliau itu, diambil bukan dengan membawa keimanan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi diakhiri dengan su'ul khotimah. Oleh karena itu, hatta qala ba'duhum law irda alayya, ada sebagian para ulama as-salafus sholih ini mengatakan, lau uridu alayyal mautu alal Islam bibabil hujrah. Andai kata saya diambil roh saya oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu bibabil hujrah, yaitu di pintu kamar dengan alal Islam, dengan keadaan husnul khotimah, dan diambil roh atau nyawa saya oleh Allah Subhanahu wa taala di pintu rumah dalam keadaan asyahadah, yaitu mati syahid, yakni asyahadah fisabilillah, yakni mati dalam keadaan syahid. Jadi sebagian ulama as-salaf ini, andai kata roh saya, umur saya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di pintu kamar, dalam waktu mengambil roh ini, as-salafus sholih ini termasuk apa? Masih diberi ketetapan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau diambil roh oleh Allah taala, nyawa. Diambil nyawa. As-salafus sholih ini pada pintu rumah, tapi meninggalnya tadi dalam keadaan mati syahid. Jadi, misalkan disuruh memilih para as-salafus sholih, pilih awakmu mati pada waktu di pintu kamar, tapi meninggalnya dalam keadaan membawa Islam, membawa ketakwaan, atau yang disebut dengan husnul khotimah, atau meninggal dunia di pintu rumah, nah, tapi dalam keadaan mati syahid fisabilillah, otomatis akhtartul mauta al isam ala babil hujrah ala syahada ala babil dari. Kata para ulama as-salafus sholih, saya akan memilih meninggal dunia dalam keadaan membawa iman Islam pada waktu di pintu kamar, daripada memilih meninggal dunia dengan titel mati syahid tapi di pintu
rumah. Jadi kita di kamar, pintu kamar dengan pintu rumah kan masih jauhan pintu rumah. Pintu kamar kan sudah dekat. Tapi meninggal dalam keadaan membawa iman Islam. Kalau meninggal di pintu rumah itu dalam keadaan asyhad, yakni mati syahid fisabilillah. Para ulama takwaan di anni la adri malladhi ya'ridu liqalbi fi ma bainal hujrati ila babidar. Sebab kata para ulama as-salafus salih, saya tidak akan tahu bagaimana keadaan hati, yang mana hati ini molak-malik. Mungkin waktu ini pada waktu di babul hujrah, di pintu kamar, itu kita masih diberi ketetapan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau sudah di pintu rumah, hati kita akan berbalik, tidak ada iman, tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mati di pintu rumah itu dengan mati syahid, karena hati kita belum tentu. Jadi apa yang dipilih? Jadi lebih baik yang dekat dengan membawa keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang jauh tapi dengan membawa mati syahid. Sama-sama baiknya, tapi lebih baik kita mati pada waktu di babil hujrah dengan membawa keislaman, ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hati kita itu berbalik. Sebelum hati kita hidayah itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kalau kita disuruh mati saiki apa mati meni. Kalau kita sebagai umat Rasulullah yang masih senang dengan kehidupan duniawiyah, yang masih senang dengan kenikmatan duniawiyah, pasti kita mengatakan nanti aja, ya Allah nanti aja. Engkau ambil nyawa saya, karena saya masih ingin menikmati kehidupan dunia. Tapi para ulama saleh, as-salafus salih, kalau disuruh memilih meninggal dunia di pintu kamar dengan membawa ketakwaan, keimanan, keislaman, yaitu diakhiri dengan husnul khotimah. Sekalipun sama-sama kalau mati syahid ada lebih mulia lagi lah, tapi lebih baik beliau para ulama memilih mati di pintu kamar, karena yang lebih dekat, karena tidak tahu hati itu akan berbolak-balik, apakah masih diberi oleh Allah ketetapan iman, apakah masih diberi oleh Allah ketetapan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Makanya kita harus selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hati kita ini tetap diberi oleh Allah taala tetap iman Islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang memolak-malikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah keimanan kita pada hati kita di mana saja, sehingga kalau kita meninggal tetap dalam keadaan iman Islam, yaitu husnul khotimah. Nih. Waqala lan ngendika sapa akharu kang meneh liba di ikhwanihi marang setengah piro-piro sedulure akhir. Para ulama as-salaf yang lainnya
ini mengatakan kepada temannya, yang mana beliau mengatakan berpesan kepada temannya, para ulama as-salafus salih ini, idza hadara tatkalane tekoni ing ingsun apa al mautu mati fakut mongko lungguh sira indarok si ana sandinge sira ingsun. Jadi para ulama as-salih yang lainnya ini berpesan pada saudaranya, pada ikhwannya. Ini berpesan bagaimana idza hadaronil mautu fakut indaroksi, jika nanti saya meninggal dunia, jika roh saya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fakut indaroksi, duduklah kamu di kepala, di samping kepalaku. Duduklah kamu, maka hendaklah kamu duduk di indaroksi, berada di sisi kepala saya. Fandur lan ningalono sira, fa inna ra'aitani mongko lamun ningali sira ni ing ingsun. Kod mitu teman-teman mati sapa ingsun alal islami ing atase Islam, maka hendaklah kamu melihat atau lihatlah, fa in ra'aita, jika engkau melihat saya meninggal dalam keadaan alal Islam, yaitu dalam keadaan membawa iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dengan husnul khotimah, fahud mongko ngalapo sira jami ama ing sekabehi barang mai sertane ingsun. Fabi mongko adolo sirahu ing jami ima, fahud lan ngalapo sira bihi kelawan jami ima, sukron ing kula waluzan lan kenari. Fafarik mongko mbagekno sira ing kula lan sukar mang alas subyani ing atase bocah-bocah cilik. Kalau sudah kamu melihat saya meninggal dalam keadaan fahud jami'a ma'i, ambillah harta benda saya, fabi wahud bi sukron, belikanlah sukron waluzan, yaitu gula dan kenari. Buatlah roti. Wafarigu, setelah itu wafarigu ala sibyan, bagi-bagilah roti tersebut pada anak-anak kecil. Ini. Jadi sebagian para ulama as-salih ini berpesan atau mengatakan pada saudaranya, jika beliau itu meninggal dunia, maka saudaranya tadi diperintahkan untuk duduk di sisi kepala para ulama soleh. Apabila saudaranya tadi itu melihat para ulama as-salih ini tadi meninggal dalam keadaan Islam, maka para as-salih ini berpesan yang disuruh untuk mengharta untuk membeli kenari agar supaya saudaranya tadi membuat roti. Setelah itu wafariku ala sibyan, untuk dibagikan kepada anak-anak kecil, yaitu disedekahkan. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala
dengan cerita-cerita para ulama as-salafus shalih ini bisa mengambil contoh, bisa mengambil ikhtibar daripada ceritanya para ulama as-salafus shalih ini. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kalau orang itu meninggal dunia yang diakhiri dengan husnul khotimah, meninggal dunia dengan membawa keimanan, dengan membawa keislaman, dengan membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari ini, sehingga kalau ada orang yang meninggal dunia, ini otomatis apa? Membuat jamuan, membuat asahan, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk disedekahkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pada masa-masa dahulu, masih pada waktu saya masih kecil-kecil dulu, kalau ada orang yang meninggal dunia, itu mesti semua orangnya cepat-cepat untuk membuat menanak nasi, membuat lauk pauk dan sebagainya. Kemudian dibentuk seperti asahan. Setelah itu dibagikan pada orang-orang yang habis takziah. Nah, ini disuruh untuk memakan, disuruh kenduren. Nah, ini zaman dahulu. Jadi kenduren makan bersama dengan asahan tersebut. Ini zaman-zaman dahulu. Berarti ini mengikuti atau ikhtibar dengan para ulama-ulama as-shalih, yang mana para ulama as-shalih ini berpesan sebagaimana demikian pada saudaranya. Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, roh diambil oleh Allah, di sebelah saya, di sisi kepala saya, yang mana kalau sudah berduduk di sebelah atau di sisi kepala, ini otomatis apa? Kita sebagai orang Islam, saudaranya ini ya, untuk mengiring agar supaya selalu tidak diajari untuk selalu menyebut nama-nama Allah, agar supaya akhir daripada hayat kita nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan membawa keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu, dengan menyebut asma Allah, Allah, Allah. Nah, kebiasaan daripada kita, yaitu kalau ada orang saudara, tangga dan lain sebagainya, waktu sakaratul maut, nah ini mesti telinganya di kuping dibacakan, dituntun dengan bacaan Allah, 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 Allah. Nah, pas roh dijabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lesan dengan membaca Allah, Allah, Allah. Sehingga makanya para ulama as-shalih, kalau kamu mengetahui saya meninggal dunia dalam keadaan membawa Islam, nah ini fahud jami amamai tapi wahud di sukaron waluzan. Nah ini cukup, ambillah harta saya, belikan gula, belikan kenari, buatkan roti, kemudian bagikan kepada anak-anak kecil. Nah, ini termasuk sedekahnya.
Kalau ya tadi cerita saya, kalau dulu waktu saya masih kecil-kecil lagi, kalau ada orang meninggal tuh mesti ada yang namanya asan, kemudian dibagikan, ditakir, nah dibagikan, atau bisa dimakan di situ apa, nah, asani dimakan bersama-sama. Tapi kalau sekarang tradisi tersebut sudah punah, ini jarang sudah dilakukan. Karena yang masak pun juga nggak ada. Kalau dulu, masya Allah, guyupnya orang-orang dulu. Ketika ada pun langsung toto-toto adang, toto-toto apa belanja seadanya, sayur, ikan teri dan lain sebagainya, semuanya catat. Setelah itu ya gitu ya, cepat masaknya juga cepat, membuatnya juga cepat, masya Allah. Ini termasuk apa, iktibar, mengikuti adanya para ulama as-salafus shalih yang demikian. Nah, jadi bersodakoh, diniati sodakoh untuk orang yang telah meninggal dunia, agar supaya apa? Agar supaya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di alam barzah, di alam kubur, akan diberi oleh Allah raudhatam min riyadil jannah, dengan membawa keimanan, ketakwaan, keislaman pada waktu akhir hayat daripada beliau para ulama as-shalih ini, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala disertai dengan sedekah, masya Allah. Akan tetapi sebaliknya, wa indro aita lan lamun ningali sira ing ingsun qad mitu, teman-teman mati ingsun ala ghairi dalik ing atase liyane mengkono-mengkono Islam, fa'alim mongko meruhno sira annasa ing manungsa liyusalli supaya nyolati alayya ing atase ingsun sapa man wong aroda kang ngarep sapa man ayu solia ing yonto nyolati sapa wong ala basiratin ing atase waspada. Akan tetapi wa indro aitani qad mitu ala ghairi dalik, baliknya kalau saya mati, meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa Islam, tidak membawa keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'alim, maka hendaklah kamu memberitahu kepada manusia yang hendak mensolati saya, hendaknya apa, ala basirah, yaitu waspada. Beritahu, fa'alim, berilah tahu manusia yang ada di sekeliling saya, yang mana mereka yang akan menyolati saya, yang hendak mensolati saya, agar supaya mereka itu waspada dengan adanya nyawa roh yang diambil oleh Allah dari diri saya, kalau saya itu tidak membawa keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang ada di sekeliling saya, manusia yang ada di saya yang tidak mensolati saya, hendaknya mereka itu waspada. Ini cerita atau jadi kalau meninggal dunia dalam keadaan Islam, iman, tadi otomatis apa? Disuruh untuk
mengambil hartanya untuk sedekah. Tapi kalau kamu itu melihat saya dalam keadaan tidak membawa iman Islam, beritahu orang-orang yang ada di sekeliling saya, di sekitar saya, yang hendak mensolati saya, hendaknya waspada. Tapi kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengharapkan agar supaya kita itu selalu diakhiri, dipungkasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dalam keadaan iman Islam ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Wa kana lan ono apa kelakuan iku kadzukira teman-teman den sebut lahu kedue akhir apa alamatun tondo yukrifu kang den inawerui biha kelawan tondo apa alfarku perbedaan bainal amroini ing dalam antarane perkara loro. Kala ngendika sapa ba'at baru aituhu mongko ningali sapa ingsun hu ing akhir. Kod mata teman-teman mati sapa akhir alal Islam ing atase Islam. Wa fa'ala lan nglakoni sapa ba'at ma ing barang amaro kang perintah sapa akhir bihi kelawan ba'at. Wa fa'ala lan nglakoni sapa ba'at ma ing barang amaro kang perintah sapa akhir ing ba'at bihi kelawan ma minat tasoduki saking sodako ala subyani ing atasi bocah-bocah cilik wa hikayatuhum utawi pira-pira caratane ulama salaf bika ing dalem mengkono-mengkono kang tinutur iku kathiratun akeh masyhurun kang den kuncara akan otomatis wakana qadzukir lahu alamatun yu'rifu bihal farqu bainal amroini. Dengan adanya apa yang disebutkan atau yang diceritakan oleh sebagian ba'dus salaf ulama as-salafus shalih tadi, alamatun yu'rafu biha al-farqu bainal amroini, merupakan tanda yang mana tanda-tanda tersebut adalah perbedaan antara dua perkara, yaitu dua perkara apa? Yang satu kalau meninggal dunianya dalam keadaan Islam, lah ini otomatis diperintahkan wa fa'ala ma amarohu bihi minat tasadduqi, yaitu diperintah untuk sodakoh kepada anak-anak kecil. Nih, jadi perbedaannya dengan kedua perkara tersebut. Nah, kalau meninggal dunia dalam keadaan Islam, maka diperintahkan untuk apa? Untuk bersodakoh. Diperintahkan untuk sodakoh kepada anak-anak kecil. Kemudian yang kedua, ini yang tadi, yaitu keduanya kalau dalam keadaan tidak membawa keimanan, keislaman, maka hendaknya diberitahukan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita agar supaya orang yang hendak mensolati ini apa? Waspada dengan adanya akhir hayat daripada kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suul khotimah, naudzubillah min dzalik. Dengan adanya cerita-cerita wa hikayatun fi dzalika katsiratun masyhurah. Ini banyak sekali cerita-cerita yang masyhur dengan adanya para ulama-ulama as-salafus shalih. Ini yang mana mereka itu sangat takut dengan adanya kalau diambil roh oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk orang yang
su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Masuk dari para ulama-ulama yang mana beliau itu nah, amalannya juga bagus, tidak mempunyai dosa tapi masih takut kalau diambil roh oleh Allah ini dalam keadaan su'ul khotimah. Ini apalagi kita yang masih amal ini tidak banyak yang tidak diterima oleh Allah, yang masih banyak menjalankan larangan Allah, dosa kita juga banyak. Kalau kita dengan perilaku yang demikian, kok tidak takut, tidak khawatir, diakhiri dengan su'ul khotimah. Masya Allah, sangat-sangat. Para ulama as-salafus salih yang perbuatannya demikian, Masya Allah. Ghayatul khauf, sangat takut kalau diakhiri su'ul khotimah. Nah kalau kita kadang-kadang masih meremehkan, gak ilmu, gak apa itu, gak menghiraukan. Kalau nanti bagaimana kita itu akan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak menghiraukan. Yang dihiraukan hanya kenikmatan dunia, Masya Allah. Kalau lihat demikian ya Allah, hati ini rasanya Masya Allah kiri. Para ulama yang begitu alimnya, amalannya selalu diterima oleh Allah, tidak pernah melakukan dosa, itu saja masih takut kalau akhir hayatnya diambil oleh Allah dengan su'ul khotimah. Selalu berdoa, minta kepada Allah. Bagaimana dengan diri kita yang selalu melakukan dosa, waktu sholat masih ditunda-tunda, amalan kita belum tentu diterima Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak merasa takut dengan adanya su'ul khotimah, min dzalik. Karena itu dengan cerita hikayah-hikayah yang masyhur dari para ulama-ulama as-salafus salih akan iktibar, contoh bagi kita semuanya. Seperti tadi, kalau meninggal dunia di pintu apa kamar dalam keadaan Islam, atau meninggal dunia di pintu rumah dalam keadaan mati syahid, maka para ulama-ulama akan memilih meninggalnya, yaitu di pintu kamar. Karena belum tahu hati kita itu akan berbalik. Belum tahu apakah hati kita masih tetap diberi iman oleh Allah. Padahal ini jarak hanya satu, lebih baik mati di pintu kamar daripada di pintu rumah, sekalipun dalam keadaan mati saya di pintu kamar, sekalipun dengan hanya membanyak iman Islam, daripada di pintu rumah dengan mati syahid tapi hati kita belum tentu apakah masih membawa keimanan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan contoh yang kedua, kalau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, maka para ulama as-salafus salih ini memerintahkan untuk memberikan sedekah pada anak-anak kecil, termasuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi ketetapan iman ilayah sampai akhir hayat, masih diberi ketetapan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bawa iman, ceritakan agar supaya orang yang akan menyolati itu waspada. Beritahu orang-orang yang manusia yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, agar supaya orang yang akan mensolati itu waspada, Masya Allah.
dengan sangat takutnya para ulama-ulama as-salafus shalih ini untuk apa? Minta Allah agar supaya hati tetap diberi iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diakhiri dengan husnul khotimah. Wa'lam annahu katsiran ma yuhtamu bisu lilladina yatahawanun bisolatil mafruḍah wa zakah al-wajibah wallahu a'lam bisawab. Inilah pengajian atau kajian Nashaikhud Dunya pada pagi hari ini, yang mana mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mencontoh, mengambil iktibar daripada para ulama-ulama as-salafus shalih agar supaya dalam kehidupan kita sehari-hari diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keridhaan, sehingga kita hidup di dunia ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan membawa atau melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kita di akhir hayat nanti diakhiri dengan husnul khotimah, dan mudah-mudahan hati kita tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah keimanan dari Allah Subhanahu wa taala dengan iringan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itulah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu ikhtibar mencontoh adanya perbuatan-perbuatan daripada ulama-ulama as-salafus shalih. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan-pembahasan pada pagi hari ini kita selalu ingat akan kematian-kematian yang akan menimpa pada diri kita. Kapan kita akan diambil oleh Allah roh kita, maka kita pun tidak akan bisa menolaknya. Kalau kita selalu ingat mati, selalu ingat mati, selalu ingat mati, wah insya Allah kita akan selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti daripada tingkah jejak daripada ulama as-salafus shalih. Dan mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Namun sebelum kajian pada hari ini, pada pagi hari ini, marilah kita baca kafaratul majlis. Mudah-mudahan majlis kita menjadi majlis yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa najina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.